Selanjutnya, saudara yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Siang adalah satu keluarga berjumlah 6 orang meninggal dunia akibat tertimpa lontaran material erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sisa anggota keluarga yang selamat kini telah mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Minggu 3 November malam masih dirasa Ignatius Demolajar seperti mimpi. Meski nanar, Ignatius masih bisa mengingat di siang harinya ia berbagi tawa bersama ayah, ibu, 2 saudara laki-laki ditambah ipar serta keponakannya. Namun letusan Gunung Ile Lewotobi laki-laki mengguncang dunia Ignatius. Rumahnya di Desa Klatanlo, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur tertimpa lontaran material erupsi. Ketika itu, Ignatius terbangun untuk membuatkan si kecil sebotol susu. Tidak lama, terdengar seperti bunyi ledakan dan rumahnya pun runtuh. Ignatius sempat terkubur bersama anak dan istrinya. Ketika bisa menyelamatkan diri, Ignatius mengevakuasi istri dan anaknya ke rumah tetangga, lalu segera kembali demi menolong anggota keluarga lainnya. Ignatius memanggil mereka satu persatu, namun tidak ada jawab. Ia hanya bisa terpaku menyaksikan ke-6 orang terkasih tertimbun reruntuhan rumah. Pahit, namun Ignatius berusaha tegar mengantarkan ayah, ibu, 2 saudara laki-laki, ipar dan keponakannya kembali kepada Sang Pencipta. Karena sama istri sama anak bukan tidur sama. Yang di belakang sini mamaku sama bapak tidur. Sebelahnya sana ada laki-laki sama istrinya sama anak. Jadi pas tengah-tengah mereka batu datang. Ya. Terus rencana ada bungsu sebelah sana di samping kami. Itu dia sempat minta tolong. Jadi aku bilang tunggu sebentar deh, aku antar panas sama istriku dulu ke tempat yang beda. Kita aku datang, panggil tidak ada suara sudah. Jadi pagi aku datang, suruh datang, dia ke rumah, sudah meninggal semua. Berarti selain keluarga korban, kakak punya rumah juga hancur ya kakak? Ya hancur semua. Ignatius sudah mengungsikan istri dan anaknya ke rumah kerabat mereka yang aman. Ia sadar ketika nanti denyut kehidupan di desanya kembali pulih, hidupnya tidak akan lagi sama. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan saudara, seperti apa kondisi di posko pengungsian dan juga rencana relokasi warga yang tinggal di radius bahaya Gunung Ile Lewotobi? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Citos Natun di sana. Selamat siang Citos, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Saya lihat di belakang Anda juga mulai banyak anak-anak dan juga warga duduk bersantai di bawah pohon. Apa yang bisa Anda gambarkan di sana? Selamat siang Reza, memang benar saat ini saya berada di salah satu posko yakni di Desa Lewolaga, di mana posko ini menjadi posko ketiga yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur selain posko di Desa Konga dan Desa Bokang. Di posko ini memang ada 600-an lebih warga yang menjadi korban atau yang mengungsi ke tempat ini pasca erupsi yang terjadi pada Senin dini hari lalu. Dan sampai saat ini Reza dan juga saudara dapat saya laporkan bahwa jumlah pengungsi yang mendiami posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur berjumlah 4.436 orang yang tersebar di 3 posko, sementara satu posko yang juga menampung para pengungsi yakni posko yang berada di kabupaten tetangga yakni di Kabupaten Sika, di mana di sana terdapat 1.307 warga dan untuk kebutuhan mereka di sana pemerintah Kabupaten Sika juga telah membantu mereka di sana. Diharapkan bantuan-bantuan juga mengalir ke sana karena di sana juga terdapat pengungsi yang cukup besar jumlahnya. Dan sampai saat ini tadi kami memantau Wakil Menteri Sosial telah mendatangi 3 posko yang ada di Kecamatan Titehena ini dan langsung memberikan bantuan-bantuan utama atau bantuan kebutuhan sehari-hari bagi para pengungsi sehingga upaya penanganan dan juga memenuhi kebutuhan para pengungsi ini dapat terlayani dengan baik. Sementara untuk rencana relokasi sendiri kemarin
Kepala BNPB telah berdialog dengan warga di 3 posko yang ada di Kecamatan Tehena dan menyampaikan adanya rencana relokasi karena memang 7 desa yang berada dalam radius 7 km dari kawah gunung itu berada dalam zona merah dan sekitar ada 16.000 warga di sana yang mesti direlokasi oleh pemerintah. Nah, dalam rencana ini pemerintah telah berupaya untuk berdialog dengan warga. Tadi kami menemukan bertemu dengan beberapa warga yang memang setuju untuk direlokasi. Namun mereka meminta agar pemerintah terus melakukan dialog dengan warga yang lain karena kebudayaan dan juga adat istiadat di sini cukup kuat karena untuk menjauhkan mereka dari tanah-tanah wilayah ataupun tanah yang dipegang oleh suku di ketujuh desa ini memang cukup berat. Namun pihak PVMBG sendiri telah menghimbau agar masyarakat memang harus segera keluar dari radius 7 km karena mengingat hingga saat ini erupsi masih terus terjadi dan potensi terjadinya lontaran-lontaran lava pijar dan juga letusan-letusan eksplosif masih bisa terjadi. Reza. Ya, Citos Natun, ini relokasi warga yang tinggal di radius berbahaya 7 km di sekitar gunung, tadi Anda juga menyebutkan, terus dilakukan dialog oleh pemerintah setempat untuk bisa segera pindah karena berbahaya. Dan kondisi para pengungsi di sana baru saja juga mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah, diharapkan ini juga cukup untuk memenuhi para pengungsi yang ada di 3 lokasi. Lalu bagaimana dengan ketersediaan rumah sakit darurat? Jika memang ada para pengungsi yang mungkin sakit di sana, seperti apa kondisinya? Memang untuk posko pelayanan kesehatan sendiri yang kami pantau di 3 lokasi pengungsian sudah tersedia masing-masing posko terdapat 1 posko kesehatan di mana posko kesehatan ini melayani semua kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan apa yang mereka alami, misalnya sakit, batuk, pilek, dan juga kemarin tercatat ada 63 warga yang menderita luka akibat erupsi ini dan 1 dari 63 orang ini memang dirawat di rumah sakit di Kota Larantuka karena memang keadaannya cukup kritis. Sementara untuk ketersediaan obat dan juga pasokan masker dan juga obat-obat yang mendukung selama pengungsi membutuhkan obat-obatan, terlihat bahwa 3 posko yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur cukup memadai. Reza. Iya, Citos Natun, lalu bagaimana, apakah ada atau disediakan tempat atau posko, 1 posko yang menerima bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di sekitaran lokasi gunung erupsi saja, dari seluruh Indonesia yang ingin menyumbangkan sesuatu untuk para korban gunung erupsi? Adakah tempatnya, di mana, dan bagaimana caranya? Untuk bantuan yang datang, memang kami pantau tiap posko yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sika memang terbuka untuk siapa saja yang datang untuk memberi bantuan. Dan sampai saat ini dapat saya informasikan kepada pemirsa bahwa untuk akses masuk ke Pulau Flores memang hanya ada 2 bandara yang bisa melayani jalur penerbangan, yakni dari Kabupaten Lembata dan juga Kabupaten Flores Timur. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan juga Kabupaten Manggarai memang terdampak abu vulkanik sehingga penerbangan di sana memang ditutup total. Sehingga untuk memberikan bantuan, para pemberi bantuan atau donatur bisa membawa bantuan itu lewat jalur laut dari Kupang ataupun dari jalur udara dari Kabupaten Lembata ataupun Kabupaten Flores Timur. Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun melaporkan langsung dari salah satu posko pengungsian korban erupsi Gunung Ile Lewotobi. Selamat kembali bertugas, Citos. Dan saudara yang juga